Begitu teriris hati ini melihat nenek digiring oleh polisi. Walau nenek membenciku, tak sedikit pun aku menaruh rasa dendam pada beliau. Meski ku tahu beliaulah pembunuh ibuku. Ingin marah, namun hatiku begitu halus. Tetap merasa iba dengan nasib nenek saat ini. Entah apa yang ada di benak beliau saat ini. Semoga Allah membukakan mata dan hati nenek sebelum menjemput ajal. Meski ajal tiada yang tahu kapan dan di mana. Namun, salah satu ciri-ciri kematian adalah uzur atau sudah berusia lanjut. Ku hampiri Abi yang bersimpul di lantai rumah sakit. Begitu tertekannya beliau saat ini, hingga rambut yang biasanya sangat rapi, kini begitu acak-acakan karena hati beliau sedang berkecambuk. Di satu sisi lain, Abi kecewa dan sakit hati. Dan di sisi lain, Abi tak bisa membohongi perasaannya bahwa Abi sangat menyayangi nenek. Bagaimanapun juga, Abi pernah dirawat oleh nenek Fatma semenjak ditinggal oleh kakek. Bi, sudahlah. Itulah jalan yang telah dipilih oleh nenek. Semoga dengan musibah ini, nenek akan sadar dengan kesalahannya. Bangun, Bi, ucapku memegang tangan Abi dan membantu beliau untuk bangkit. Nah, wanita tua itu telah membunuh ibumu dan juga nenekmu. Dan kamu juga menjadi sasarannya, ucap Abi memelukku dan terisak. Abi, hati siapa yang tak sakit setelah mengetahuinya? Namun jika kita ridau dengan ketentuan Allah, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kematian adalah takdir. Kematian ibu dan nenek sudah menjadi garisnya beliau dengan cara jahat nenek. Sekarang ini, nenek sudah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Meski bagi manusia tak setimpal, namun Allah lebih tahu dari hambanya. Ucapku mencoba menasihati Abi agar tak berlarut dalam penyesalan. Ku gandeng tangan beliau menuju parkiran. Rehan dan kedua orang tuanya sudah menunggu kami. Mereka terlihat sangat kacau. Air mata mereka tak henti-hentinya mengalir di pipi. Rehan lebih tenang kehilangan nenek selamanya dibanding melihat nenek masuk penjara, ucap Rehan terisak. Saudara Re, kita semua sedang terluka. Itu karena kita semua sayang pada nenek, ucapku ikut menangis. Di dalam mobil, tak ada percakapan berarti. Semua terdiam membisu. Hanya desir air mata yang terdengar di telinga. Kami pun tiba di rumah Abi. Seperti janjian, kami semua melangkahkan kaki menuju kamar nenek. Saat pintu terbuka, terlihat kamar beliau yang rapi dan bersih. Kami semua kembali menangis, mengingat masa-masa nenek berada di rumah ini. Allah tak mendatangkan hal ini pada kami, melainkan sebagai contoh agar kami menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi. Tak lama, Mas Bram pun datang. Suamiku tadinya mewakili Abi ke kantor polisi. Kulihat mata Mas Bram masih menyisakan air mata. Sepertinya Mas Bram sangat bersedih. Aku dan Mas Bram memutuskan untuk menginap di rumah Abi. Saat ini, keadaan Abi benar-benar kacau. Tak baik jika meninggalkan beliau di rumah sendirian. Malam pun tiba. Abi yang biasanya lahap jika menyantap makanan yang kubuat, kini begitu tak kurang selera. Bi, ikhlaskan semua yang terjadi, ucapku mengusap lembut tangan Abi. Tak sadar, beliau kembali tersegukan. Sekuat-kuatnya lelaki menahan kesedihannya. Jika sudah menyangkut masalah ibu, jiwanya menjadi sensitif dan mudah menangis. Aku tahu, Abi saat ini sedang mengingat kedua orang tuanya.
mengingat ibuku dan juga nenek Fatma di dalam kamar. Mas, jika Mas mengizinkan, Riana ingin menginap beberapa hari lagi di rumah Abi. Pintaku pada Mas Bram. Mas akan menemanimu sayang, ucap Mas Bram mengizinkan. Tapi bagaimana dengan urusan kantor Mas? Tanyaku. Jika ada yang mewakilkan, kenapa harus ribet sayang? Ucap Mas Bram santai. Kami pun mengobrol di dalam malam hari sambil menceritakan kepergian Mas Bram ke polisi. Mas Bram bilang jika nenek tak henti-hentinya berteriak dan tertawa. Nenek layaknya orang gila. Sementara Tuti dan Nita sudah menjadi terdakwa. Dengan kelihayan Mas Bram, sebelum Nita dibawa ke polisi, Nita berterus terang dan membuka mulut bahwa Jaka juga ikut dalam perencanaan itu. Karena tak punya bukti, jadi tak mudah menjebloskan kejahatan Jaka ke dalam penjara, meskipun Nita adalah saksi utama. Setidaknya, Mas Bram sudah mengetahuinya, dan suamiku akan berusaha untuk mengungkap semuanya. Malam ini adalah malam kelima kami menginap ke rumah Abi. Dan rencananya, besok pagi kami akan pamit untuk pulang ke Bogor. Keadaan Abi saat ini sudah begitu tenang dan ikhlas. Bi, menikahlah. Cari pendamping baru untuk Abi, ucapku. Abi tak membutuhkan pernikahan lagi, nak. Dengan adanya dirimu, Abi sudah merasa sangat bahagia, ucap Abi. Bi, menikah itu adalah ibadah yang terpanjang seumur hidup. Siapa yang menikah, maka sungguh setelahnya ia diberi setengah dari ibadah, jelasku pada Abi. Insya Allah, nanti Abi akan pikirkan, nak. Entah mengapa, Abi sudah tak mempunyai hasrat untuk menikah lagi, ucap Abi serius. Bi, manusia disyariatkan untuk menikah, apalagi Abi yang tak sakit, masih muda dan berharta. Pernikahan adalah suatu yang fitrah dan sarana paling agung untuk memiliki keturunan dan memperkuat hubungan antara manusia yang menjadi sebab terjaminnya cinta dan kasih sayang. Jelasku agar Abi membuka hatinya kembali. Kalau begitu, carikan Abi seseorang wanita yang menurutmu baik untuk Abi, nak, ucap Abi. Bi, masalah kecocokannya tergantung Abi. Insya Allah, Riana akan bantu Abi untuk mencarikan. Abi mau yang muda, apa yang sebaya dengan Abi, ucapku menggoda Abi. Abi pun tertawa untuk menutupi rasa malu beliau. Tak ketinggalan, Mas Bram pun turut menggoda Abi. Bi, jatuh cinta di masa tua itu lebih dahsyat dibandingkan masa muda. Sebenarnya, Bram punya wanita untuk Abi. Itu pun kalau Abi suka, ucap Mas Bram. Hahaha, sudah tua begini ngomongin cinta, ucap Abi tertawa lepas. Melihat Abi tertawa bahagia, hatiku sangat senang dan lega. Aku pun mencium tangan Abi dan memeluk beliau. Aku sangat berharap sekali agar Abi menikah lagi. Sesampainya di rumah, ibu mertua sudah menyambut kedatangan kami dengan sumringah. Nak, ibu sangat rindu. 5 hari rasanya 5 tahun bagi ibu, ucap ibu mertua memeluk kami dengan rindu yang mendalam. Belum sempat kami beristirahat, tiba-tiba telepon masuk dari Fadil adikku. Mbak, saat ini kondisi Mbak Rahmi lagi kritis, ucap Fadil dengan suara yang bergetar. Dengan segera aku pun berangkat bersama Mas Bram dan ibu mertua. Sampai di sana, dari Bang Imran, Fadil,
Ina dan Pak Yakub sudah berada di rumah. Nafas Mbak Rahmi tersengal-sengal, meski alat oksigen masih menempel di hidungnya. Nak, bukannya ibu tak mau membawa Rahmi ke rumah sakit? Sebelum nafas Rahmi seperti ini, ia berpesan, jangan sampai ia dibawa ke rumah sakit. Ibu menuruti semuanya, nak. Barangkali mbakmu Rahmi akan pergi, ucap ibu menangis. Sementara yang lainnya sedang mengaji di samping kasur Mbak Rahmi. Kulihat air mata Fadil menetes di lembar Al-Quran yang ia baca. Mbak, ini Riana. Kuatkanlah Mbak. Riana sekarang sudah hamil keponakan Mbak, ucapku menitikkan air mata. Mbak Rahmi pun turut menitikkan air mata. Mbak Rahmi ingin berbicara, namun beliau tak mampu untuk mengangkat mulutnya. Ibu bercerita jika selama 4 hari terakhir ini Mbak Rahmi baik-baik saja, tak lagi berteriak ataupun mengerang kesakitan. Pada saat tadi pagi, setelah Mbak Rahmi meminta maaf pada ibu, Mbak Rahmi langsung kritis. Mbak Rahmi sampai terbata-bata memanggil semua saudara-saudaranya. Fadil dan Bang Imran yang pergi bekerja harus minta izin untuk pulang secepatnya untuk melihat keadaan Mbak Rahmi. Mbak Rahmi juga menyebut nama Bang Farid berulang kali. Mendengar penjelasan ibu, akhirnya Mas Bram memutuskan untuk berangkat ke lapas, meminta izin pada polisi agar Farid diberikan keringanan untuk melihat saudaranya yang sedang kritis. Mbak Rahmi melihat kami semua secara bergantian, namun deru nafasnya masih saja tersengal-sengal. Ditambah lagi dengan air matanya yang tak henti-hentinya mengalir. Nak, sebentar lagi Farid akan bertemu denganmu. Kamu harus kuat, nak, ucap ibu kembali menangis. Tak lama, Mas Bram pun datang bersama Abi. Namun sepertinya usaha Mas Bram tak membuahkan hasil karena hanya beliau berdua yang ada di mobil. Setelah itu, disusul dengan kedatangan Ayah Kasmir dan Nenek Davia. Karena kebanyakan yang datang menjenguk Mbak Rahmi, akhirnya beliau dipindahkan ke ruang tengah yang ruangannya lebih luas. Sebentar lagi Farid akan datang bersama polisi, sayang, ucap Mas Bram. Tak lama, mobil polisi pun datang membawa Bang Farid. Tak terasa air mata kami semua berjatuhan melihat kedatangan saudaraku. Dari luar, terlihat Bang Farid sudah menangis sesegukan. Ibu memeluk Bang Farid dengan erat dan menangis. Aku tahu tentang perasaan ibuku saat ini. Aku, Fadil, dan Bang Imran bangkit untuk memberikan pelukan pada saudara kami. Kami semakin menangis seguguh. Dengan langkah gontai, Bang Farid pun mendekati Mbak Rahmi. Air mata Mbak Rahmi semakin deras bercucuran. Saudaraku, kuatlah Mbak. Kita akan berkumpul bersama dan bersendagurau seperti kita kecil dulu, ucap Bang Farid sesegukan. Dari responnya, Mbak Rahmi ingin sekali memeluk Bang Farid. Bagaimana tidak? Dulu sewaktu kecil, Mbak Rahmi sangat dekat sekali dengan Bang Farid. Kemanapun Mbak Rahmi pergi, Bang Farid selalu menempel untuk ikut. Seperti halnya aku dan Fadil. Kini mata Mbak Rahmi mulai melihat ke atas. Warna putih bola matanya hampir tertutup. Saat Bapak Yakub melihat keadaan beliau, Pak Yakub bilang jika Mbak Rahmi hanya menunggu waktunya untuk pergi. Seluruh badan Mbak Rahmi terasa dingin dan kaku, terutama bagian kakinya. Nafasnya semakin berat dan dahinya berkeringat. Ibu pun mendekat ke arah telinga Mbak Rahmi
untuk menuntun Mbak Rahmi dengan kalimat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan diri. Kini nafas Mbak Rahmi sudah berhenti sampai ke dadanya. Air mata kami tumpah ruah menyaksikan saudara kami sedang sakratul maut. La ilaha illallah, ucap ibu dengan pelan. Nafas Mbak Rahmi secara perlahan sudah tidak tiba sampai di tenggorokan. Namun Mbak Rahmi belum mampu mengucapkan kalimat yang dituntun oleh ibu. Deru suara nafas beliau semakin terdengar kencang. Begitu menyakitkan saat seseorang menghadapi sakratul maut. Bagaimana sabda baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia akan merasakan derita dan rasa sakit kematian, dan sesungguhnya sendi-sendinya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, seraya berkata, sejahteralah atasmu. Sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelang akhir hayatnya bermunajat, Ya Allah, ringankan aku dari sakitnya sakratul maut. Demikian doa diucapkan hingga 3 kali. Padahal telah ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau akan masuk surga. Bagaimanapun kematian, tak perlu ditakuti. Justru kehidupan setelah kematian itulah yang patut direnungkan pada saat hembusan nafas terakhir Mbak Rahmi. Beliau sempat mengeluarkan suara yang pelan dengan kalimat Allah, meskipun tak jelas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap kami serempak. Perlahan ibu pun menutup mata anak sulungnya dengan derayan air mata. Mbak Rahmi, kakak sulung kami, telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kesakitan yang menahan yang beliau rasakan selama ini kini usai sudah. Mbak Rahmi telah kembali pada Robnya, dan semoga segala dosa beliau diampuni Allah dan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Aku pun memeluk ibu dengan tangis pilu. Mbak, ucap Bang Farid histeris. Bagaimana tidak? Setelah sekian lama tak bertemu, kini Bang Farid harus bertemu dengan saudaranya dalam keadaannya yang sudah tak bernyawa. Bang Imran dan Fadil memeluk erat Bang Farid. Meski dalam suasana berduka, semua saudaraku begitu saling menyayangi. Sayang, Mbak Rahmi telah pergi menghadap Sang Pencipta. Saat ini, kita hanya mampu memberinya doa, ucap Mas Bram menghapus air mataku. Kini jasad Mbak Rahmi segera dimandikan dan dikafani. Tubuh yang seluruhnya menguning kini berubah menjadi pucat. Ikhlas untuk merelakan Mbak Rahmi pergi, karena sejatinya yang bernyawa pasti akan mati. Tak ada rasa sesal di hati ibu, karena ibu sudah bertemu dengan Mbak Rahmi, sekaligus merawatnya yang walaupun hanya sebentar. Keputusan untuk membawa Mbak Rahmi dari rumah sakit adalah keputusan yang tepat. Semua pasti ada hikmahnya. Allah lah yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk membawa Mbak Rahmi pulang, agar Mbak Rahmi bisa leluasa bersama ibu. Setelah Mbak Rahmi dimakamkan, kini giliran Bang Farid yang pamit pergi. Kepergian Mbak Rahmi semuanya sudah bisa kami ikhlaskan. Namun kepergian Bang Farid
membawa luka bagi kami semua. Begitu sedih melihat beliau harus terkurung lagi di penjara. Bu, semoga kita panjang umur agar bisa berjumpa lagi, ucap Bang Farid memeluk ibu. Satu persatu kami memeluk Bang Farid. Saat masuk ke mobil polisi, Bang Farid tak kuasa menahan tangisnya. Lambaian tangan kami mengiringi kepergian Bang Farid, sementara tangis kami mengiringi nasib dan takdir kedua saudara kami, Mbak Rahmi yang meninggal dunia dan Bang Farid yang pergi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Riana. Dato' Lutfi dan Alilnia juga datang untuk turut berbelasungkawa setelah satu hari Mbak Rahmi meninggal. Maafkan kami Riana, aku dan Mas Lutfi baru bisa datang sekarang. Kami tak tahu jika saudaramu meninggal dunia, ucap Alania memeluk Riana. Tubuh Alania saat ini mulai berisi, dan aura keibuannya pun semakin terpancar dan kecantikannya semakin bertambah. Begitu juga dengan Dato' Lutfi, sangat bahagia memiliki Alania. Sementara kehidupan Fatma di dalam penjara begitu sangat memilukan. Fatma yang dulunya serba main perintah, kini berubah drastis menjadi orang yang sangat hina. Tidak ada yang menghargai ataupun menghormatinya. Akibat tertekan, Fatma menjadi sangat depresi, kadang tertawa, menangis sejadi-jadinya, dan kadang berteriak, meraung minta dikeluarkan dari dalam penjara. Diam kamu nenek lampir, jika mulutmu masih berteriak, akan kusobek mulutmu, ucap salah satu narapidana karena kesal. Kamu itu tidak diajarkan sopan santun ya? Sama orang tua saja berkelakuanmu seperti begitu, kurang ajar. Pasti ibu bapakmu adalah orang yang tidak berpendidikan, ucap Fatma tak mau kalah, ketus menghina orang lain. Hei tua bangka, kamu pikir kamu itu siapa? Berani sekali menghina orang tuaku. Pantas saja kau masuk ke dalam penjara. Perilakumu yang bau tanah saja belenggu, ucap wanita berambut pirang itu bangkit dari duduknya dan berdetak pinjang di hadapan Fatma. Fatma menjadi ketakutan melihat wanita berambut pirang itu menantangnya. Nyalinya menjiut seketika, dan Fatma berlahan mundur dan meringkuk di pojok tembok. Lain kali jika tidak punya tenaga dan tua renta, jangan belagu. Di luar sana, nenek itu mungkin kaya raya, namun di sini tidak ada yang akan pernah peduli dengan nenek jika nenek bersikap angkuh. Timpal ibu bertubuh kurus. Tak ada satupun yang membela Fatma. Tak hanya dihina, Fatma juga mendapatkan cacian dan makian dari penghuni sel lainnya. Andai Fatma bisa membawa diri dengan baik, mungkin para penghuni yang satu sel dengannya akan memperlakukannya dengan sopan. Fatma mengira semua orang bisa bersabar, sesabar Budijah dan Diana yang sering diejeknya. Saat Sidik menjenguk ibunya, Sidik mengira ibunya sudah ada perubahan atas perbuatan yang dilakukannya. Malahan Fatma semakin keterlaluan. Bu, maafkan Sidik sampai memasukkan ibu ke dalam penjara. Semua ini Sidik lakukan agar ibu sadar dan belajar bertanggung jawabkan kejahatan ibu, ucap Sidik menangis. Aku akan memaafkanmu Sidik, asal kamu mau membeli kamar penjara yang mewah untuk ibu. Ibu sangat jijik tidur bersama mereka semua, ucap Fatma. Bu, sadarlah, Sidik sangat menyayangi ibu, ucap Sidik kembali kecewa dengan Fatma. Jika kamu menyayangiku, maka kamu harus mengeluarkanku dari sini. Apa kamu tega melihat ibu yang sudah tua ini berada di dalam penjara, makan makanan yang tak layak dan tidur di lantai
saling berhimpitan. Sidik tak tahu harus bagaimana lagi cara menyadarkan ibu tirinya. Saat ini, yang Sidik lakukan adalah memperbanyak doa, meminta pada Allah agar ibu tirinya dibukakan mata hatinya. Waktu berkunjung pun habis. Ketika Sidik hendak pamit, Fatma kembali berteriak histeris seperti orang gila. Dasar anak durhaka. Lihat Pak Polisi, lihat. Seperti inilah anak durhaka, ucap Fatma menunjuk Sidik dengan berteriak. Sidik bukannya sakit hati saat ibu tirinya meneriakinya anak durhaka. Namun Sidik malah menangis dan merasa kasihan pada Fatma. Sidik pun pergi meninggalkan lapas dengan linangan air mata. Saat Sidik masuk dalam mobil, Sidik menangis sejadi-jadinya. Setelah merasa tenang, Sidik pun menyuruh supir pribadinya untuk melanjutkan mobilnya. Akibat Sidik mengambil seluruh hasil pendapatan perusahaannya, kini Ridwan tak lagi mendapatkan sokongan dana dari ibunya. Apalagi Fatma saat ini sudah masuk dalam penjara. Ridwan yang dulunya adalah narapidana elit, kini berubah menjadi narapidana biasa. Ia tak lagi mampu membayar kamar sel. Segala akses penghasilan dari pekerjaan Ridwan telah disita oleh polisi. Teman yang selalu ada untuknya dulu, kini memalingkan diri. Jangankan membantu Ridwan, mengunjungi Ridwan ke lapas pun tak pernah. Hei kamu, berdiri, aku mau tidur, ucap seorang ketua geng narapidana yang satu sel dengan Ridwan. Satu sel berisi puluhan orang, hingga tidur pun membuat mereka saling berdesak-desakan. Bahkan ada yang sambil berdiri, saking tak ada tempat untuk membaringkan tubuh mereka. Jika binatang bisa ditumpuk dalam satu wadah yang kecil, maka mereka tetap akan hidup dan saling memahami. Dan ini tak berlaku bagi manusia. Jika manusia ditumpuk dalam satu ruangan yang sempit, maka salah satu dari mereka pasti ada yang tertindas. Itulah posisi Ridwan saat ini. Mau tak mau, Ridwan harus berdiri mematuhi perintah ketua geng. Jangankan terlelap, malahan kaki Ridwan terasa sangat kram. Dan Ridwan tak berani melawan karena sudah tak mempunyai anak buah lagi seperti masa jayanya. Jika dulunya Ridwan tak tidur akibat mengonsumsi narkoba, namun saat ini Ridwan tak tidur gara-gara berdiri sepanjang malam. Bangun, teriak supir penjaga. Ridwan yang tak tidur sama sekali, tubuhnya terasa lemas, tak berdaya. Mata Ridwan berkunang-kunang, seolah ingin mau pingsan. Semuanya keluar, teriak sipir. Pak, saya tak kuat pak, ucap Ridwan memohon, ingin beristirahat. Keluar, ini penjara, bukan rumah pribadimu, teriak sipir dengan ketus. Ridwan pun memaksa kakinya untuk melangkahkan kaki keluar. Sel kejam seperti tempatnya Ridwan adalah sel yang diperuntukkan untuk kasus yang sangat parah. Tak heran jika segala apapun di dalam sel tersebut sangat menyakitkan. Saat Ridwan mengantri mengambil nasi jatahnya, ia jatuh pingsan karena tak kuasa menopang tubuhnya sendiri. Ketika Ridwan membuka mata, ia sudah berada di ruang kesehatan yang dikhususkan untuk narapidana. Perut Ridwan begitu keroncongan. Petugas pun menyodorkan nasi dengan lauk tempe yang sangat hambar. Karena lapar, Ridwan pun terpaksa memakainya. Demi menginginkan istirahat yang nyaman tanpa gangguan, Ridwan pun sengaja menjatuhkan tubuhnya ke bawah bed, lalu pingsan. Melihat keadaan tersebut, petugas pun mengangkat Ridwan kembali ke atas kasur dan menepuk-nepuk pipi Ridwan dengan kasar. Ridwan pun membuka matanya karena tak kuasa menahan tepukan keras di pipinya. Istirahatlah 1 jam untukmu, ucap sipir dengan
kejam. Ridwan pun mengangguk pelan dan membaringkan tubuhnya dengan santai. Matanya langsung terpejam karena memang Ridwan sangat mengantuk. Setelah 1 jam lebih, pure, siraman air tumpah ke wajah Ridwan. "Bangun," bentak sipir. Ridwan yang terkejut terjungkal jatuh ke bawah lantai. Mungkin petugas mengetahui jika Ridwan sedang berpura-pura. Begitulah seleb malamnya. Ridwan selalu tidur berdiri di dalam sel. Karena sudah menjadi makanan sehari-hari, akhirnya Ridwan pun terbiasa. Sementara itu, Tuti dan Nita berlainan sel, namun sel mereka berdampingan. Tuti yang sudah berpengalaman sedikit tahu tentang hal ikhwal, bagaimana bersikap di dalam penjara. Angkuh dan sombongnya ia buang jauh-jauh. Namun jika Tuti ditindas, maka tak segan-segan ia melawan, agar penghuni sel yang lain tak bisa semena-mena terhadapnya. "Hei anak baru, siapa namamu?" tanya wanita tomboy pada Nita. "Saya Nita, Mbak," ucap Nita lembut. "Apa kasusmu hingga kamu bisa masuk ke sini?" tanya wanita tomboy itu. "Saya dijebak, Mbak," jawab Nita tak mau jujur. "Oh ya, benarkah?" ucap wanita tomboy itu dengan tatapan yang mengintimidasi. "Jujur." Timpal teman tomboy itu menarik rambut Nita dengan kencang. "Aduh, sakit Mbak, lepaskan," ringis Nita sembari menghalangi tangan wanita itu menarik rambutnya. "Sakit? Makanya harus jujur," bentak wanita tomboy itu menyonor dahi Nita. Saya masuk ke sini karena menggoda suami orang," ucap Nita terbata-bata. Rambut Nita pun dilepaskan, namun semua penghuni sel itu bangkit dari duduk mereka kemudian mendekati Nita. "Kamu tahu mengapa aku sampai masuk ke sini?" ucap ibu berambut ikal. Nita menggeleng tak tahu. "Aku masuk ke sini karena telah membunuh suamiku sendiri. Itu semua akibat perempuan macam dirimu," ucap ibu berambut ikal sembari menendang keras betis Nita. Mereka semua menertawai Nita yang sedang diejek. "Rasain kamu wanita penggoda," teriak mereka. "Diam," bentak sipir penjaga. Spontan aksi mereka menyiksa Nita pun berhenti. Nita menangisi nasibnya yang sangat miris. Andai bukan karena uang, ia takkan mau melakukan suruhan Fatma dan Tuti. Meski ia adalah wanita nakal yang menjajakan tubuhnya ke setiap lelaki belang, namun ia tak pernah dicaci maki dan dihina seperti ini. "Sudahlah, ayo ambil air wudumu dan salatlah bersamaku," ucap seorang nenek yang sudah lanjut usia seperti Fatma. Nita pun bangkit, karena memang selama ini Nita tak pernah patuh dengan perintah Tuhannya. Salat pun bisa hitung dengan jari ia lakukan. Beruntung, dari mereka ada seorang nenek yang masih peduli dengannya. Begitulah manusia, karena akan sadar jika Allah sudah memberi mereka teguran. Itu bagi orang yang berpikir dan mau berubah, dan bagi mereka yang acuh tak acuh atas teguran Allah, maka mereka semakin leluasa untuk bermaksiat. Bahkan sampai ajal menjemput pun mereka mati dalam keadaan mereka tengah bermaksiat. Maka sungguh merugi bagi orang-orang yang tak mau bertobat selama hidupnya. Padahal pintu maaf Allah terbuka lebar untuk hambanya. Saking sudah lamanya Nita tak melakukan kewajibannya, ia hampir lupa dengan gerakan sholat, bahkan lafaznya. Nita menangis sesegukan karena terlalu lalai selama hidupnya. "Nek, apakah dosa Nita bisa terampunkan?"
Tanya Nita dengan linangan air mata. Ketahuilah nak, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Bergembiralah kamu karena Allah masih menyayangimu. Seberapapun dosa manusia di muka bumi ini, jika ia mau bertobat dan memohon ampun dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Jelas nenek. Nita kembali tersegukan, mengingat semua dosa-dosanya. Sesungguhnya, Allah menyukai seorang pendosa yang bertobat dibandingkan dengan seorang alim namun sombong. Haus. Orahan Slamet yang kesakitan menunggu narapidana lainnya. Bagaimana tidak, penyakit kelamin yang diderita Slamet begitu sangat menyakitkan. Kemaluannya dipenuhi dengan nanah bercampur darah saat ia pipis. Tak ada yang mau mendekati Slamet karena mereka sangat jijik. Slamet dulunya seorang sering gonta-ganti perempuan, berbuat zina semaunya. Yang terpenting nafsu syahwatnya terrealisasikan. Ia tak peduli dengan penyakit yang akan menimpanya kelak. Begitu menipunya setan, memberikan nikmat sesaat agar manusia terpedaya, namun mengsesarakan umat. Padahal Nabi kita mencontohkan untuk kita menikah agar mencegah perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pula menutup semua pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tak bertobat. Dampak buruk dari zina selain ganjaran dosa yang besar adalah terjangkit seks yang menular. Setiap malamnya, Slamet tak bisa tidur. Tubuhnya kering dan kurus, namun ia tak sadar dalam kesakitannya. Walau merasakan sakit, Slamet masih saja sombong dan tak ingin meminta kesembuhan dari Robnya. Karena banyak narapidana yang komplain dan mengadu atas Slamet, jadi Slamet diasingkan di sebuah ruangan sempit yang begitu pengap dan panas. Keluarlah, ada yang ingin bertemu denganmu, ucap sipir membuka pintu jeruji besi untuk Slamet. Dengan sisa tenaganya, Slamet pun berjalan dengan mengangkang. Akibat gesekannya saat berjalan, Slamet meraung kesakitan, namun tetap melangkahkan kaki untuk menemui orang yang datang mengunjunginya. Slamet terlihat bahagia karena yang datang mengunjunginya adalah istrinya. Terima kasih telah sudi datang ke sini, ucap Slamet sembari menahan rasa sakit di area kemaluannya. Aku datang ke sini untuk mengantarkan surat cerai ini. Aku akan menikah dengan laki-laki yang berasal dari negara Malaysia, dan kedua anak kita akan kubawa pergi, ucap istri Slamet datar. Slamet hanya pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Ini pertama kalinya ia menitikkan air mata. Istri yang dulunya pernah ia sia-siakan, kini meninggalkannya. Tunggu, bolehkah aku meminta belas kasihanmu? Aku ingin meminta uangmu 100.000 saja, pinta Slamet memohon. Istri Slamet pun membuang uang 1 lembar 100.000 itu di hadapan Slamet. Dengan terhina, Slamet memungut uang pemberian istrinya dengan derayan air mata. Dulu, saat Slamet dikuasai oleh uang dan harta, Slamet juga memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Kini, istrinya seperti ini bukan karena ia dendam, melainkan istri Slamet menyuruh mantan suaminya untuk mengingat pelakuannya terhadapnya agar ia sadar. Istri Slamet pun pergi dengan derayan air mata yang disembunyikan. Rasa sakit di kemaluan Slamet tak sebanding dengan rasa sakit yang dirasakannya saat ini. Perlakuan hina yang dilakukan oleh istrinya sendiri membuat hatinya teriris pedih. Slamet merasa frustasi dan mencoba mencari cara untuk bunuh diri. Namun ajal masih belum berpihak padanya hingga Slamet masih hidup.
Ia tak sadar jika Allah menunggunya untuk bertobat dulu sebelum ia meninggalkan dunia ini. Tetap saja, Slamet masih angkuh dan sombong. Ia tak mau memohon ampun pada Sang Pencipta, meski sudah tak berdaya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.